Tahun 2023 disebut-sebut akan terjadi resesi. Apakah salah satu tindakan yang harus dilakukan adalah memiliki Singapura dolar seperti yang dikatakan Bosman Mardigu di video yang ini? Atau mata uang negara mana nih yang aman? Iya. Mata uang negara mana tuh yang aman? Karena dengar-dengar tadi nggak ada yang aman kayaknya. Rasanya Singapura. Rasanya Singapura enak ya? Rasanya Singapura enak ya? Ini pendapat pribadi. Jangan di skip karena kamu akan menemukan jawabannya di video ini. Let's go! Halo Sobat Trader, apa kabar? Balik lagi sama saya Andi Senjaya. Jadi kemarin ini ceritanya saya sedang menonton podcast Deddy Sumargo dengan Bosman Mardigu. Videonya tuh yang ini. Dan buat yang belum nonton, wajib nonton deh podcastnya. Karena menurut saya bagus banget dan very insightful. Jadi podcast ini lebih kurang membahas tentang politik dan juga ekonomi di tahun 2023 yang dikabarkan akan sulit dan terjadi resesi. Sampai ada satu bagian podcast yang menurut saya sangat menarik. Topik pembicaraan itu sedang membahas ekonomi di tahun 2023 dan apa yang sebaiknya kita lakukan. Salah satu opini dari Bosman menyuarakan bahwa cash is king. Dan setidaknya ada 20% kita memegang Singapura dolar. 10 juta, ya 2 juta untuk emas, 2 juta untuk Singapura dolar, ya 6 juta pegang rupiah. Langsung seketika saya buka chart Singapura dolar Indonesia rupiah untuk menganalisis lanjutan kenapa Bosman sampai bilang Singapura dolar sepertinya aman. Dan saya juga mau share hasil analisis saya di video ini dan semoga bisa bermanfaat deh untuk smart trader yang saat ini sedang menonton. Oh ya, di video saya yang sebelumnya saya juga membuat analisis yang sama tentang kemungkinan resesi di 2023 dan kenapa saya akan beli Bitcoin. Videonya di sebelah sini dan buat yang belum nonton wajib nonton ya setelah video ini. Di akhir video saya akan share apakah Singapura dolar benar menjadi mata uang yang perlu dipertimbangkan untuk kita miliki apabila krisis terjadi di tahun 2023. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa semua informasi di video ini murni merupakan opini pribadi dan saya bukan seorang financial advisor. Tidak ada tujuan lain selain menuangkan opini dan share informasi yang dapat bermanfaat bagi penonton. Saya hanya akan share hasil analisis saya tentang topik pembahasan. Jadikan video ini hanya sebagai referensi dan segala keputusan apapun menjadi tanggung jawab masing-masing. Do your own research and trade responsibly. So, langsung aja kita bahas. Here we go. Oke, Smart Trader, seperti biasa kita kalau mau lihat sebuah chart langsung aja kita menggunakan tradingview.com. Jadi di sini saya akan langsung aja membuka sebuah chart yaitu SGD, yaitu Singapura dolar. Kita pairingkan dengan Indonesia rupiah. Kita mau tahu bagaimana sih pergerakan harga Singapura dolar ini terhadap Indonesia rupiah. Jadi di sini udah ada chartnya. Seperti kita menganalisis saham, kita juga mau melihat dan mau mencoba analisis menggunakan top down analysis. Artinya kita mau melihat bigger picture-nya terlebih dahulu seperti apa. Nah, sekarang saya mau lihat dulu nih di sini di monthly time frame. Jadi ini adalah kurang lebih pergerakan grafik harga atau perbandingan antara mata uang Singapura dolar terhadap Indonesia rupiah. Nah, teman-teman di sini kalau kalian lihat ada satu candlestick yang tiba-tiba di sini ekornya panjang banget ya. Di sini kayak ada buntut ke bawah kemudian naik lagi ke atas. Menurut saya ini kayaknya ada sedikit error dari TradingView. Jadi ini bisa diabaikan aja untuk candlestick yang warna hijau ini di sekitar bulan Agustus 2010. Jadi kita akan fokus aja di pergerakannya ya. Karena kalau misalkan kita coba untuk buka pakai line chart, nah di sini nggak kelihatan garisnya ke bawah. Kita sekarang seperti biasa, ini sebenarnya kita menganalisis saham, kita menganalisis mata uang atau currency atau forex gitu istilahnya. Kita bisa menggunakan pendekatan yang sama dengan analisis saham, yaitu menggunakan technical analysis dan pertama kali kita mau melihat trennya terlebih dahulu. Nah di sini untuk melihat tren sebenarnya udah jelas banget. Kita bisa lihat ini secara pergerakan dari tahun 2000 ya, karena datanya di sini dari tahun 2000. Dari bawah dia membentuk sebuah struktur yaitu high, di sini low, kemudian di sini bikin higher high, di sini bikin higher low, bikin higher high lagi di sini, bikin higher low, higher high lagi di sini, higher low, higher high lagi, higher low dan higher high lagi seharusnya. Jadi ini adalah tren yang terjadi dari tahun 2000 sampai tahun 2024. Itu dia masih maintain tren bullishnya. Saya jadi ingat waktu itu kalau saya nggak salah ketika saya masih SMP kelas 1, ketika saya
pergi ke Singapura nemenin mama waktu itu mau surgery. Itu kalau nggak salah di sekitar tahun 2007 ya. Saya waktu itu kalau nggak salah Singapura dolar itu harganya masih di sekitar harga 6 ribuan satu Singapura dolarnya. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat harganya per hari ini video dibuat itu udah mencapai 11.000 rupiah. Artinya memang ada penguatan Singapura dolar terhadap mata uang rupiah secara gambaran besar atau secara long termnya ya. Dan kalau di sini teman-teman lihat memang saat ini juga masih belum ada tanda-tanda istilahnya kayak Singapura dolar terhadap Indonesia rupiah akan mulai reversal. Belum ada tanda-tandanya atau belum ada pola yang bisa kita lihat ada pola reversal. Karena kalau kita coba untuk tarik garis channel dari bawah sini, kita coba sambungin ke atas ini masih bergerak di dalam bullish channelnya. Dan ini adalah bullish channel yang terjadi dari sejak 2000 atau tahun 2000. Nah, sekarang kita mau sedikit melihat pergerakan harga Singapura dolar terhadap Indonesia rupiah ini ketika tahun-tahun terjadinya krisis. Yang paling kita tahu itu ada krisis di tahun 2008. Di mana di tahun tersebut itu terjadi yang namanya subprime mortgage crisis. Dan kalau kita mau lihat di tahun 2008, kita mau zoom in di tahun 2008 ya, which is di sini, ini ada penguatan yang cukup signifikan nih Singapura dolar terhadap Indonesia rupiah dalam 2 bulan aja. Kalau kita lihat di sini bulan Oktober dan bulan November itu terjadi penguatan sekitar 22%-an. Artinya mata uang Indonesia rupiah itu sempat melemah terhadap Singapura dolar sekitar kurang lebih 22%. Dan kemudian memang sempat recover kembali ke area supportnya lagi di sekitar 6.400 di sini. Kemudian dia berhasil mantul atau dia berhasil reject dari support, kemudian dia kembali membuat yang namanya all time high-nya atau breakout area resistance yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan sebelumnya di sini sekitar 8.300 itu harganya itu berhasil reject kemudian turun ke bawah. Tapi kemudian kalau kita lihat setelah itu di tahun 2013 itu kembali naik lagi dan membuat high yang baru. Nah, kalau kita perhatikan di tahun 2020 ketika terjadinya pandemi atau COVID yang tiba-tiba masuk gitu ya, kita bisa lihat ternyata Singapura dolar juga menguat terhadap rupiah. Kalau kita lihat ini dalam 1 bulan aja, ini di bulan Maret, kalau kita tarik dari open ke close-nya, ini dalam 1 bulan itu Singapura dolar menguat sekitar 12% terhadap rupiah. Artinya rupiahnya saat itu sedang melemah. Nah, kalau kita perhatikan lebih dalam lagi atau kita zoom in lagi, ini pergerakannya kurang lebih sebenarnya mirip sama yang tadi 2008. Jadi ketika dia udah naik kencang, kemudian dia sempat koreksi lagi. Koreksinya kemana? Koreksinya ke sekitar area support di sini. Dan setelah itu dia sempat konsolidasi terlebih dahulu. Jadi kalau kita coba untuk turunin lagi time frame-nya di weekly time frame, biar lebih jelas aja. Di sini kita bisa lihat ketika pandemi naik, kemudian sempat recover lagi, Indonesia sempat menguat kembali ke bawah. Nah, setelah itu di sekitar bulan September 2020 sampai baru-baru ini, harga daripada Singapura dolar terhadap rupiah itu cenderung nggak kemana-mana. Ada di sekitar area harga 10.400 dengan 11.000 atau resistance psychology price-nya di situ. Yang menariknya adalah per hari ini kalau kita perhatikan, ini adalah weekly candlestick. Artinya di minggu lalu harga Singapura dolar itu berhasil breakout daripada area resistance di atas ini atau konsolidasinya dia berhasil breakout naik ke atas. Kalau kita lihat di sini juga dia berhasil confirm close di atas area resistance yang ada di garis kuning tersebut. Artinya ada potensi Singapura dolar ini setelah berhasil breakout dari resistance, dia akan menuju the next resistance-nya lagi. The next resistance-nya di mana? Sebenarnya kita bisa ukur jarak daripada range yang ada di sini, kita copy ke atas sini. Jadi kurang lebih memang kalau kita tarik ke kiri, ini juga merupakan area resistance sebelumnya di sekitar area harga 11.570-an. Dan kurang lebih pergerakannya ke depannya itu bakal cenderung seperti ini. Jadi kalau kita lihat sudah konsolidasi sekitar 2 bulanan dan kemarin ini sempat breakout dan ada potensi saat ini menuju area harga 11.570-an lagi atau di atas ini. Nah, sebenarnya juga kemarin ini saya sempat membuat satu video kalau nggak salah 3 atau 4 bulan yang lalu tentang analisis kenapa dolar itu ada potensi menguat. Kalau saya nggak salah kemarin ini harga dolarnya itu di sekitar 15 ribuan atau 15.000 ke bawah. Dan per hari ini sebenarnya harga dolar itu udah sampai ke 15.000
15.600 dan mungkin bisa sampai ke 16.000 seperti analisis yang saya share di video yang sebelumnya di 3 bulan atau 4 bulan yang lalu. Buat yang belum nonton, bisa silahkan ditonton terlebih dahulu. Nah, mungkin teman-teman sampai sini bertanya-tanya, apakah lebih prefer untuk pegang Singapura dolar atau kenapa kita nggak pegang US dollar aja? Karena US dollar juga sebenarnya kalau kita sudah perhatikan dan analisis, harganya saat ini sudah menguat terhadap Indonesia rupiah. Sekarang kita akan masuk ke chapter yang berikutnya. Oke, sekarang kita mau coba membandingkan dua mata uang yang berbeda terhadap Indonesia rupiah. Yang satu adalah Singapura dolar, yang satu adalah US dollar. Yang seperti kita tahu, US dollar merupakan mata uang yang paling sering digunakan atau paling banyak digunakan secara global. Jadi langsung aja kita balik lagi ke chart. Nah, di sini saya mau buka time frame monthly terlebih dahulu biar kita lihat bigger picture-nya kurang lebih seperti apa. Nah, di sini saya akan coba untuk remove drawing terlebih dahulu. Kemudian saya akan compare dengan US dollar terhadap Indonesia rupiah. Bagaimana cara compare-nya? Saya akan masukin lagi satu simbol atau satu aset. Di sini ada tanda plus. Kita akan masukkan US dollar Indonesia rupiah. Oke, nah di sini kita udah insert chart daripada USD Indonesian rupiah dan di sini bentuknya adalah line chart berwarna orange. Biar lebih simple aja dan lebih mudah untuk dilihat, kita akan coba untuk rubah dulu Singapura dolar terhadap Indonesian rupiahnya ini dengan line chart juga. Jadi kita akan rubah dengan line chart. Nah di sini kita punya dua grafik ya atau dua chart. Yang warna pink itu adalah Singapura dolar dan yang warna oranye adalah US dollar terhadap Indonesia rupiah. Dan mata uang negara mana sih yang lebih dominan terhadap Indonesia rupiah? Nah teman-teman, untuk melihat perbandingannya dari awal, di bawah sini kita bisa klik tombol all. Jadi ini dari awal banget sekitar tahun 2000-an sampai sekarang. Kalau kita bisa lihat dan kita bisa simpulkan, sebenarnya pergerakan kedua mata uang ini terhadap rupiah itu kalau kita lihat sangat-sangat similar. Artinya ketika harganya naik ke atas, Singapura dolarnya naik, US dolarnya pun naik. Ketika Singapura dolar dan US dolarnya koreksi di sini, kalau kita perhatikan terhadap Indonesia rupiah, dua-duanya pun memiliki pergerakan yang sama. Dan kalau kita lihat di sini juga sepanjang waktu itu dia punya sifat pergerakan yang hampir sama. Artinya ketika US dolarnya naik, Singapura dolarnya pun ternyata ikut naik. Dan ketika kita lihat di sini kita sandingkan, itu pergerakannya hampir sama. Atau ketika yang satunya koreksi, yang lainnya pun ikut koreksi. Sampai kalau kita lihat di tahun 2020 pun ketika pandemi itu masuk, chartnya itu bentuknya kurang lebih sama sebenarnya. Jadi either Singapura dolar dan US dollar terhadap Indonesia rupiah itu dominasinya itu sangat mirip. Tapi kalau kita lihat lagi dan kita tarik lagi dari awal banget dari tahun 2000, sebenarnya perbedaan pergerakannya itu lumayan berbeda ya. Kalau misalkan kita lihat di sini, Singapura dolar dengan line chart yang berwarna pink di sini terlihat menguat 110% terhadap Indonesia rupiah, dan US dollar itu menguat terhadap Indonesia rupiah kurang lebih sekitar 78%. Artinya Singapura dolar ini kalau ditarik dari 20 tahun yang ke belakang, walaupun secara sifat pergerakannya itu sama atau mirip, tapi secara kenaikan mata uangnya itu jauh lebih tinggi daripada US dollar. Tapi sekarang kita akan coba rubah time frame-nya dari 20 tahun. Sekarang kita akan coba lihat dalam 5 tahun ke belakang. Jadi saya akan klik yang di sini 5 tahun. Bagaimana perbandingan dominasi Singapura dolar ini terhadap Indonesia rupiah. Dan kalau kita lihat di sini juga sebenarnya terlihat sama persis atau hampir sama deh pergerakan antara US dollar dengan Singapura rupiah. Dan kalau kita coba lihat di sini sedikit, itu performance daripada US dollar dalam 5 tahun ke belakang itu lebih mengungguli daripada Singapura dolar terhadap Indonesia rupiah. Jadi di sini US dollar itu 14%, sedangkan Singapura dolar itu 10%. Dan kalau kita lihat secara volatility-nya juga, US dollar agak sedikit lebih volatile daripada Singapura dolar. Kalau kita lihat di sini sempat turun, kemudian ketika dia naiknya melebihi Singapura dolar. Kemudian ketika dia naik lagi, di sini juga offside-nya atau misalkan pergerakan naiknya itu jauh lebih tinggi daripada Singapura dolar. Tapi satu hal yang hampir sama, saat ini mereka dua-duanya sudah breakout daripada range konsolidasinya, kurang lebih di sekitar sini. Kalau misalkan untuk US dollar kita udah pernah bahas di video yang sebelumnya. Dan kalau kita lihat sebenarnya US dollar ini sudah breakout daripada konsolidasinya ini udah lebih duluan daripada Singapura dolar. Kalau nggak salah udah dari 1 bulan yang lalu, tapi kalau Singapura dolar ini baru mulai minggu kemarin atau 1 minggu yang lalu baru terlihat
saat dia berhasil breakout daripada range area tersebut. Jadi kalau misalnya kita sedikit analisis menggunakan technical, keduanya ini punya potensi untuk menguat lagi ke area resistance yang ada di atas sini. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan coba bahas strateginya gimana untuk tahun 2023. Oke Smart Trader, jadi di 2 chapter sebelumnya kita udah analisis dan kita sudah membahas bagaimana pergerakan mata uang SGD terhadap Indonesia Rupiah dengan US Dollar Indonesia Rupiah. Nah sekarang kita bisa menyimpulkan sebenarnya Singapura Dollar terhadap Rupiah dan US Dollar terhadap Rupiah itu dua-duanya punya pergerakan yang sama atau hampir sama. Jadi sebenarnya untuk strateginya sendiri di tahun 2023 kita sebenarnya bisa lebih wise untuk antisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi di tahun 2023 dengan sebenarnya kita hedging rupiah ini dengan mata uang yang jauh lebih kuat atau lebih dominan seperti US Dollar atau Singapura Dollar. Dua-duanya menurut saya juga pilihan yang bagus dan akhirnya saya menemukan jawaban kenapa Bosman itu di podcastnya dengan Denny Sumargo itu bilang bahwa Singapura Dollar cukup aman. Dan ternyata setelah kita riset dan kita analisis, ternyata Singapura Dollar juga bisa dijadikan alternatif untuk kita bisa hedging mata uang atau cash yang kita miliki saat ini. Nah kalau di podcast tersebut Bosman itu bilang strateginya bisa 20% emas, 20% Singapura Dollar, dan 60% pegang rupiah. Nah untuk strategi saya pribadi yang jelas kita pegang rupiah, kemudian untuk mata uang lainnya juga kita bisa hedging dengan Singapura Dollar atau US Dollar itu sendiri karena based on analisis yang udah kita lakukan, dua mata uang ini juga kita bisa jadikan sebagai instrumen hedging cash kita. Kemudian untuk di saham sendiri saat ini masih belum ada plan di tahun 2023 karena planning saya itu di saham lebih ke trading. Jadi time frame untuk melihat di 2023 itu masih terlalu panjang ke depan. Tapi untuk saat ini portofolio saya di saham itu masih di sekitar 60% karena secara analisis dan data saya masih melihat di akhir tahun ini itu IHSG masih akan menguat. Kemudian nanti kita lihat dan analisis lagi di tahun 2023 apakah secara data analisis ada yang kurang oke sehingga kita harus cabut sedikit portofolio kita dari pasar saham. Nah untuk cryptocurrency sendiri saya udah bikin analisis khusus tentang bagaimana kemungkinan pergerakan cryptocurrency atau especially Bitcoin itu di tahun 2023. Videonya ada di sini dan silahkan ditonton biar lebih mengerti lagi bagaimana konsep strategi saya di market cryptocurrency. Nah, bagaimana dengan instrumen emas yang di videonya Bosman Mardigu itu dibilang simpan 20%. Nah, sekalian aja biar lebih jelas, kita akan coba untuk buka chartnya emas atau XAU USD. Jadi di sini udah ada chartnya gold di time frame weekly. Dan kalau buat saya pribadi, setelah melihat chartnya kurang lebih seperti ini, saat ini ada sebuah pola double top kalau teman-teman belajar yang namanya chart pattern. Dan di sini itu udah breakdown daripada neckline-nya. Dan untuk saya pribadi saat ini emas masih cenderung turun dan masih belum ada tanda-tanda atau indikasi dia akan balik kembali atau reversal kembali. Apalagi gold kalau kita lihat di sini secara technical analysis dia baru aja breakdown daripada neckline-nya. Jadi buat saya pribadi mungkin instrumen emas belum jadi pilihan untuk strategi saya di tahun 2023. Sekali lagi strategi saya bukan berarti yang paling benar dan ini mungkin hanya strategi yang saya sharingkan dan menurut saya cocok dengan gaya investasi saya dan mungkin strategi orang lain atau decision orang lain juga memiliki analisis dan pertimbangannya sendiri terhadap instrumen investasi yang ada. Jadi kurang lebih itu adalah pendapat dan opini saya terhadap beberapa instrumen investasi saat ini. Jadi gimana menurut kamu, apakah Singapura Dollar jadi alternatif yang oke untuk dipertimbangkan? Coba deh tulis pendapatmu di bawah. Kita harap Indonesia baik-baik aja di tahun 2023 dan rupiah bisa tetap stabil dan strong. Namun tidak ada salahnya juga untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Sekali lagi disclaimer bahwa video ini hanya membagikan opini dengan tujuan edukasi. Tidak ada ajakan untuk membeli atau menjual aset apapun. Apabila video ini bermanfaat, kamu bisa bantu untuk like, subscribe, dan share ke teman trading kamu. Jangan lupa juga untuk curi ilmu trading lainnya di sebelah sini dan di sebelah sini. Akhir kata, thanks for watching. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andi Senjaya. Be a smart trader. Salam cuan. Ciao.